Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini, tanggal 15 September tahun 2022. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Bulan September hanya 30 hari, saudara. Oleh karena itu hari ini tanggal 15 berarti sudah berjalan 2 minggu. Berarti 2 minggu lagi kita memasuki akhir bulan September dan segera memasuki bulan Oktober. Kalau sudah Oktober, November, Desember, berarti kita sudah berapa bulan lagi. Tuhan izinkan kita masih hidup di tahun 2022 supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita senantiasa di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu tentang kamu berbalik kepadaku, kata Tuhan, dan tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tetap taat. Kita mau baca nanti, puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah selesai baca kitab Esra, ya. Saat ini kita baca kitab Nehemia. Satu fatsal kita akan baca dari ayat 1 sampai 11. Supaya kita makin hari makin dalam dengan Tuhan. Supaya kita makin hari makin mengerti. Dan kalau kita makin mengerti, kita penuh dengan pengertian. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu untuk menyanyi sebuah pujian karena berkaitan dengan tema firman Tuhan pagi ini. Kamu berbalik kepada Tuhan, arti kembali kepada Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita hancur, gagal. Kalau kita jauh, tidak dekat dengan Tuhan, kita akan berjumpa dengan jalan namanya jalan buntu. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di luar Yesus ada jalan buntu. Tidak ada jalan ke surga di luar Yesus. Oleh itu mari, kita pagi ini kita datang kepada Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Sakarya pasal 1 ayat 3. Kembalilah kepada Allah, berbalik kepada Yesus. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah pada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Haleluya. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, lekaslah pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk menebus dosaku. Hidup kekal, selamat tersedia. Kembalilah pada Allah. Amin, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Lukas pasal 15 ayat 32, kita patut bersukaria
dan bergembira. Karena kita dulu terhilang, kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari Padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, keselamatan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Dulu kami anak yang terhilang, hidup di dalam kegelapan dosa, tapi saat ini kami kembali kepada Tuhan. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu, Allah. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran dan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, ampun kesalahan kami Bapa. Di pagi ini yang indah, kami datang kepadamu Yesus. Kami membutuhkan Engkau. Sungguh kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau hubungan intim dengan Tuhan. Kami mau mesra dengan Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan. Kami mau selalu berdoa. Kami mau selalu kembali kepada Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Sebanyak Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini, tanggal 15 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab sesuai dengan firman Tuhan tadi, saudara, tertulis dalam Lukas 15. Sebenarnya kita sama dengan anak yang terhilang. Dulunya kita tidak mengerti, saudara. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Sebab kata firman dalam Lukas 15 ayat 24 dan 32. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi artinya dulu kita sebetulnya diciptakan sama Tuhan. Kita ada di muka bumi ini karena ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang punya rencana.
Tapi manusia sudah hilang akan kemuliaan Allah akibat dosa. Termasuk sampai detik ini banyak anak Tuhan yang murtad, yang sudah dari awal dipilih Tuhan, dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, tapi saat ini mereka banyak yang tidak mau melayani Tuhan lagi. Mereka jauh dari Tuhan, murtad, saudara. Tetapi kita firman Tuhan, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Sebab anakku, kita adalah anak Tuhan Yesus. Dulu kita mati, tapi saat ini kita kembali kepada Tuhan, hidup kembali. Di ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi dulu kita hilang, saudara. Kita tidak mengenalkan kebenaran, dulu hidup di dalam dosa. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita. Waktu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan Yesus. Supaya nanti kelak, saudara, kita mendapat mewarisi kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang saat ini kita baca, saudara, kitab Nehemia. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah mengakhiri kitab Esra, saudara. Jadi Esra dan Nehemia sebetulnya merupakan satu kitab, saudara. Keduanya menjadi satu-satunya sumber Alkitabiah tentang sejarah Israel pada periode tersebut. Selain itu sosok Nehemia pada waktu itu dia adalah menjabat seorang juru minuman Raja Artasasta. Tapi akhirnya dia biasa diangkat menjadi bupati gubernur di Yehuda. Ya, oleh itu mari kita baca. Nehemia adalah orang Yahudi, saudara, bertugas sebagai pelayan pribadi Raja Artasasta yang sudah saya terangkan tadi, Raja Persia. Ya, salah satu tugasnya adalah menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Ya, tetapi akhirnya puji Tuhan, Nehemia diangkat menjadi seorang bupati di Yehuda untuk melaksanakan dua tugas pokok, yaitu tugasnya yang pertama adalah memimpin sekelompok orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan dari Babel, kembali dipulihkan sama Tuhan ke Yerusalem. Dan kedua, untuk mengawasi pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Jadi Imam Esra dan Nehemia ini atas izin rahmat anugerah Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel yang sudah terpecah belah. Demikian kita juga sama, saudara. Kita dulu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya, diciptakan sama Tuhan, tapi akibat dosa banyak sekarang anak Tuhan yang murtad, jauh dari Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebabnya kalau kita tidak kembali sama Tuhan, kita akan hancur, saudara. Sebab contoh banyak anak Tuhan yang sudah murtad jauh dari Tuhan, hancur hidupnya. Tapi kalau kita kembali sama Tuhan, akan dipulihkan sama Tuhan. Nanti saya mau tutup di dalam kitab Ayub, saudara. Oleh karena itu mari kita mau baca kitab Nabi Nehemia, nabi ya. Nehemia ini adalah seorang, ya, disebut nabi juga, ya, orang Yahudi, ya. Ya, dia pakai Tuhan menjadi anak Tuhan yang diurapi Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel, membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur Yerusalem, dipakai Tuhan. Kita juga sebagai nabi-nabi, saudara. Kita semua adalah anak-anak Tuhan untuk lakukan terobosan-terobosan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dalam rangka maksud nabi itu dalam arti rohani, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, saudara, untuk lakukan breakthrough, terobosan, supaya kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup menjadi berkat, berdampak. Maksudnya sebagai nabi dalam sini, ya, berdampak, punya pengaruh, ya, hidup kita menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca Nehemia pasal 1 dari ayat 1 sampai 11 dengan tema kamu berbalik kepadaku dan tetap berpegang teguh untuk menjadi pelaku firman Tuhan atau taat, ya. Itu mari kita membaca dari ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku,
orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan di dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, saudara. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kau panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kebebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11 yang terakhir. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu diberhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan, berarti pasal 1 sudah kita selesaikan. Besok malam, besok pagi, saudara ya, atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan Nehemia pasal yang kedua. Untuk itu mari, seperti Nehemia dipakai Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur. Demikian juga kita semua dipakai sama Tuhan untuk lakukan terobosan-terobosan, untuk menginjil orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang sudah orang Kristen anak Tuhan tapi mundur jauh dari Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Seperti Nehemia, dia berdoa kepada Tuhan karena merasa berdosa, merasa guilty, merasa bersalah kepada Tuhan, dan Tuhan pakai Nehemia untuk pemulihan bangsa Israel. Asal kita mau kembali sama Tuhan, asal kita mau kembali berbalik kepada Tuhan seperti ayat ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, ini mau Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita akui ampun sama Tuhan. Tapi kita lakukan metanoia, kembali bertobat sama Tuhan. Kalau kembali bertobat sama Tuhan, pasti ada pengampunan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga kita diberkati. Apa yang kita kerjakan, semua Tuhan akan sanggup memberkati. Seperti Ayub, yang saya berjanji nanti saya akan tutup di dalam Ayub pasal 23, saudara. Ayub 23 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Di dalam kehidupan dunia ini kita banyak ujian, banyak cobaan. Tapi mari kita kembali sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berharap kembali, minta ampun sama Tuhan, berbalik, bertobat, datang kepada Yesus, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Dan Tuhan akan timbulkan kita seperti emas. Contoh Ayub. Ayub diberkati Tuhan sampai 2 kali lipat. So, kekayaannya semua dipulihkan sama Tuhan. Luar biasa. Saya kasih ayat terakhir lagi. Ayub 42 ayat 12. Dipulihkan sama Tuhan. Lihat ini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Keren. Dan seluruh pokoknya dipulihkan sama Tuhan, saudara. Luar biasa. Dan oleh itu mari, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita yang rusak menjadi pulih kembali, indah di hadapan Tuhan. Asal kita mau kembali. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan maha baik. Dia penuh dengan cinta kasih.
Tetapi Tuhan maha besar, maha dahsyat, maha dahsyat, maha dahsyat, maha dahsyat Tuhan. Untuk mari kita mau kembali sama Tuhan. Apapun problem persoalan kita, jangan pernah pesimis. Jangan pernah kecil hati. Percaya kepada Tuhan. Asal kita kembali sama Tuhan. Asal kita berbalik. Jangan mengulangi hal yang sama. Tapi kita kembali metanoia. Berbalik kepada Yesus. Dan minta ampun. Sadar bertobat sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus. Kita semua dipulihkan dan diberkati. Kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Allah, haleluya. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Berpeganglah pada firman Tuhan. Mari kita cinta, setia dan taat. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Dia mengasihi saudara semua. Dalam nama Yesus, hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan timbulkan hidup seperti emas, sesuai dengan Ayub 23 ayat 10. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati di pagi yang ini. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan oleh karena itu mari, saudara, kalau Tuhan izinkan, saya rindu Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel. Nanti kita sama-sama lihat Yerusalem seperti firman Tuhan. Tembok Yerusalem dipulihkan. Dan kalau kita berangkat ke Israel, bisa saya tunjukkan Yerusalem, saudara, kata Yerusalem. Ya, waktu tanggal itu kita berangkat tanggal 7 Desember sampai 11 Desember, 12 hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah saya bagi brosur, nanti saya akan bagi lagi. Bapak Ibu, silakan baca, silakan Bapak Ibu menghubungi, ada nomor teleponnya, Yael Holy Land Tour and Travel yang diberkati Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dipulihkan dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.